Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita saling menguatkan lewat tayangan ini. Hari-hari ini kita mendengar begitu banyak informasi-informasi, berita-berita yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, bahkan menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Melalui tayangan ini kita boleh bersama-sama saling merenungkan, saling menguatkan bersama. Puji Tuhan, ada kabar baik dari Tuhan untuk kita hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bersemangat dan bersukacita. Alkitab memberikan sebuah kisah di dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai seterusnya. Diceritakan ada beberapa orang, 12 orang pengintai yang diutus untuk menyelidiki tanah perjanjian. Mereka sama-sama melihat keadaan situasi sebelum mereka akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 10 pengintai ini melihat sesuatu yang menakutkan dan hal yang mustahil untuk masuk tanah Kanaan. Mereka menceritakan kepada orang Israel berita busuk. Alkitab mengatakan berita busuk tentang negeri itu. Dan di ayat yang lain, Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dua pengintai yaitu Kaleb dan Yosua mulai menenteramkan dan mengabarkan sesuatu yang positif dan menguatkan bangsa Israel. Sesuatu pasti terjadi. Dua kelompok ini memiliki sudut pandang yang berbeda. 10 pengintai memberitakan kabar buruk, memberitakan kabar yang negatif. Bahkan Alkitab mengatakan kabar busuk kepada bangsa Israel. Sedangkan Yosua dan Kaleb menyampaikan kabar baik, kabar yang menenteramkan, kabar yang positif dan menguatkan. Sesuatu pasti terjadi. Mereka sama-sama menceritakan apa yang terjadi. Mereka sama-sama memberitakan fakta yang ada. 10 pengintai lebih fokus kepada apa yang sedang dihadapi, kepada apa yang sedang dia lihat, sesuatu yang mustahil, dan mulai mengabaikan janji Tuhan. Mereka lupa janji Tuhan. Mereka lebih fokus kepada yang dia lihat, mereka lebih fokus kepada apa yang dia akan hadapi. Sedangkan Yosua dan Kaleb lebih terfokus kepada janji Tuhan yang pasti tergenap, dan apa yang dia lihat tidak ada apa-apanya dibanding janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 10 pengintai dan 2 pengintai ini keliru? Salah? Tidak. Apa yang dia sampaikan mereka benar. Hanya sudut pandang mereka melihat segala sesuatu. Yosua dan Kaleb tahu betapa pentingnya kabar baik itu disampaikan dan didengar oleh bangsa Israel. Jika kita baca Alkitab ini, kita akan mengetahui karena pemberitaan kabar negatif yang disampaikan oleh 10 pengintai, bangsa Israel mulai tidak percaya. Bangsa Israel mulai ketakutan dan mulai bersungut-sungut kepada pimpinan mereka, Musa dan Harun. Alkitab mengatakan karena ketidakpercayaan mereka, karena sungut-sungut bangsa Israel, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Betapa pentingnya kabar baik untuk kita dengar. Betapa pentingnya hal-hal yang positif kita harus dengar di masa-masa ini. Hal-hal yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat. Betapa pentingnya kita harus banyak mendengar kabar baik buat kita hari ini. Yosua dan Kaleb lebih fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenap. Janji Tuhan pasti terjadi. Dari kisah ini kita belajar bersama-sama. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti terjadi. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Alkitab memberikan penjelasan bahwa bangsa Israel akan menerima tanah Kanaan. Tuhan akan berperang ganti mereka, dan Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Mereka hanya menerima tanah Kanaan. Bukan bangsa itu yang harus menghadapi musuh-musuh mereka, tetapi Tuhanlah yang menghadapi musuh-musuh mereka, dan tanah Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Keadaan dan situasi yang sedang dihadapi mereka tidak mempengaruhi janji Tuhan atas kehidupan umatnya. Yosua dan Kaleb tahu apa yang dihadapi tidak mempengaruhi janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Apa yang dihadapi tidak akan mempengaruhi janji Tuhan. Keputusan Tuhan ya dan amin pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar melalui kisah ini bahwa situasi keadaan yang sedang kita hadapi ini tidak mempengaruhi keputusan Tuhan, tidak mempengaruhi janji Tuhan. Pasti tergenapi, pasti terjadi dalam kehidupan kita.
Kita tidak perlu tahu mengapa semua ini harus terjadi. Kita tidak perlu tahu mengapa yang harus kita hadapi begitu berat saat ini, begitu banyak masalah pergumulan. Yang kita harus tahu adalah janji Tuhan pasti terjadi, janji Tuhan pasti digenapi. Dan untuk memperoleh menikmati janji Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Percaya kepada janji Tuhan dan firman Tuhan. Jika kita berbicara mengenai janji Tuhan itu pasti Tuhan yang menggenapi. Jikalau itu adalah janji Tuhan, Tuhanlah yang menggenapi. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan sudah berfirman kepada umatnya. Apakah janji Tuhan sekedar hiburan? Apakah janji Tuhan sekedar motivasi ketika kita menghadapi masalah saat ini? Tidak. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan adalah firman Tuhan. Jikalau kita berbicara mengenai janji Tuhan, kita sedang berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan kekal. Firman Tuhan ada sebelum kita ada. Firman Tuhan ada sebelum masalah ada. Firman Tuhan ada sebelum dunia dijadikan. Artinya firman Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan di atas kehidupan manusia. Firman Tuhan di atas setiap masalah kehidupan manusia. Firman Tuhan adalah segalanya. Firman Tuhan ada di atas segala persoalan masalah kehidupan kita. Firman Tuhan melampaui apa yang kita sedang pikirkan. Firman Tuhan melampaui apa yang sedang kita hadapi saat ini. Masalah, pergumulan, sakit penyakit, kesulitan, persoalan, kesukaran. Firman Tuhan ada di atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita harus lakukan untuk menikmati janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita? Tetap percaya janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tetap hidup di dalam pengharapan. Tetap menantikan janji Tuhan untuk digenapi atas kehidupan kita. Apa yang kita sedang hadapi saat ini tidak mempengaruhi janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Betapa pentingnya kita mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Betapa pentingnya kita mendengarkan dan mengingat lagi janji Tuhan atas kehidupan kita. Fokuslah kepada janji Tuhan. Bukan fokus kepada apa yang kita sedang hadapi saat ini. Bukan fokus kepada apa yang sedang kita alami saat ini. Di mana kita akan dengar janji Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan penuh dengan janji Tuhan. Di sana kita akan menikmati janji Tuhan. Di sana kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Di sana kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Firman-Nya berkuasa atas kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi pergumulan, ingatlah janji Tuhan. Janji Tuhan pasti terjadi. Janji Tuhan pasti tergenapi atas kehidupan kita. Lingkungan sekitar, keadaan, kondisi yang kita sedang hadapi tidak mempengaruhi janji Tuhan. Tidak mempengaruhi keputusan Tuhan. Perkatakanlah hal yang positif. Perkatakanlah hal yang benar. Perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah janji Tuhan. Ingatlah janji Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kemurahan Tuhan. Janji Tuhan pasti terjadi. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.